Nah, dari catatan ini aja, sebegitu tidak meyakinkannya Patrick Kluivert ini sebagai pelatih gitu. Yo guys, ketemu lagi sama gue, Audi Ramantia di channel Audi Bal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Kalau di video sebelumnya gue ngebahas soal kenapa Sintayong dipecat, sekarang kita bahas soal calon penggantinya nih, yang rumornya kuat banget orang ini akan gantiin Sintayong, yaitu Patrick Kluivert. Mungkin buat anak-anak Gen Z, banyak yang nggak tahu Patrick Kluivert ya. Taunya dia pemain Barcelona. Iya, dia dulu pemain Barcelona, tapi dia itu termasuk generasinya Ajax Amsterdam waktu juara Champions League tahun berapa? Tahun 95? Ya tahun 95. Barengan sama Van der Sar, De Boer bersaudara dan lain-lain. Kemudian dia sempat main di Milan setahun, baru akhirnya pindah ke Barcelona tahun 98, main di sana 6 tahun, terus pindah ke Newcastle United setahun aja, terus Valencia, ya main di Valencia tahun 2005 sampai 2006. 2006 dia pindah ke PSV Eindhoven, dan akhirnya dia pensiun di Lille, ya, LOSC Lille. Kemudian, nah yang menarik ini nih, ya kan, track recordnya dia sebagai pelatih itu kayak gimana. Jadi gini, ya, Patrick Kluivert ini termasuk pemain yang hebat lah. Pemain yang hebat, ya, dia sebagai pemain termasuk pemain bintang, ya. Kategori ini termasuk pemain bintang. Karena dia waktu di Barcelona tuh puncak-puncaknya kan waktu dia main di Barcelona kan. Dimana duetnya dia sama Rivaldo itu keren banget. Ya, itu keren banget. Meskipun periodenya pada saat itu mungkin Barcelona tidak sehebat sekarang. Sekarang lagi Pep Guardiola ya, pas zaman Pep Guardiola, tapi seenggaknya Kluivert itu cetak 122 gol dari 257 pertandingan barengan sama Barcelona. Oke? Untuk barengan sama timnas Belanda, waktu sama timnas Belanda dia cetak 40 gol dalam 79 pertandingan, ya, termasuk waktu di Euro 2000, ya kan, negara jadi tuan rumah. Kemudian dia main di Piala Dunia juga, itu di Piala Dunia 98, ya. Itu sebagai pemain ya, tapi sebagai pelatih itu ini nih kalau dari Transfermarkt ya, ini catatannya emang agak kurang kurang meyakinkan gitu. Jadi dia itu punya track record sebagai pelatih, ya, pelatih timnas, ya, timnas Krakow, ya, itu pernah lawan Indonesia tuh, timnas Krakow dari Maret 2015 sampai Juni 2016, melatih 483 hari dengan catatan, ya, ingat ya, catatan 8 pertandingan, 3 kali menang, 2 kali seri, 3 kali kalah. Oke? Nah, dia jadi caretaker manager lagi nih di Krakow tahun 2021, ya. 14 Mei 2021 sampai 31 Oktober 2021. Dengan durasi 170 hari, lebih pendek ya daripada yang periode pertamanya, dengan catatan, ingat nih, 6 pertandingan, 1 kali menang, 2 kali seri, 3 kali kalah. Silahkan simpulkan sendiri. Untuk di level klub, ya, dia pernah nanganin awalnya FC Twente U21, ya, FC Twente U21. Ini klubnya Mads Hilhers. 46 pertandingan dengan durasi 730 hari dengan catatan 25 kali menang, 8 seri, dan 13 kali kalah. Oke. Kemudian dia menangani terakhir, ya, klub terakhir yang ditanganin baru tahun 2023 ini, yaitu adalah Adana Demirspor, itu klub Turki. 156 hari dari 1 Juli 2023 sampai 4 Desember 2023. Jadi dia cuma paruh pertama musim aja tuh ngelatih Adana Demirspor. Dengan catatan 20 pertandingan, 8 kali menang, 6 kali seri, 6 kali kalah. Nah, dari catatan ini aja, sebegitu tidak meyakinkannya Patrick Kluivert ini sebagai pelatih gitu. Nggak ada prestasi mentereng yang pernah dia capai sebagai pelatih, ya. Jadi gimana ya? Ganti Sintayong dengan Patrick Kluivert kayaknya, aduh, ini kurang meyakinkan banget ya. Asli, ini kurang meyakinkan banget. Padahal menurut gue, ya, ini gue bisa salah, tapi menurut gue orang yang paling pas untuk megang timnas Indonesia, menurut gue dari segi latar belakang, ya, sebanyak latar belakang, itu adalah Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst
kalau kita bicara pemain timnas Indonesia kan banyak pemain diaspora ya, keturunan Indonesia. Giovanni Van Bronckhorst itu keturunan Indonesia loh. Dia itu punya darah Maluku. Kalau nggak salah, coba gue cek dulu nih. Dia punya keturunan Maluku. Ya, kemudian dia punya pengalaman melatih yang jauh lebih baik dibandingkan Patrick Kluivert. Oke. Dia mengawali sebagai asisten manajer di Feyenoord ya, tahun 2011, nggak lama setelah dia pensiun sebagai pemain, lama tuh ya, dari 1 Juli 2011 sampai Mei 2015, kemudian dia nanganin U21, tim U21-nya Feyenoord, dan jadi manajer Feyenoord selama kurang lebih 4 tahun, dari Mei 2015 sampai Juni 2019 ya. Jadi 4 musim dia nanganin Feyenoord, dan barengan Feyenoord dia juga meraih trofi nih ya. Fans Indo kan senang sama trofi ya. Dia ngeraih trofi barengan Feyenoord Eredivisie, juara Liga Belanda Eredivisie 2016-2017, KNVB Cup 2015-16, 17-18, sama piala Super KNVB Cup gitu. 2017-18, 18-19 ya. Jadi secara koleksi trofi barengan Feyenoord ya, seluruh gelar domestik udah diambil gitu, udah dimenangkan lah. Nah, kemudian dia pindah ke Rangers. Jadi Rangers waktu itu dia ditinggal sama Steven Gerrard kan, pindah ke Aston Villa. Akhirnya Van Bronckhorst yang gantiin Gerrard di Rangers. Dan di Rangers juga dia dapat trofi, yaitu Scottish Cup ya, Piala Skotlandia 2021-2022. Oh ya, barengan Feyenoord ya, bareng Feyenoord dulu. Ini dia menangani selama 1.504 hari atau 4 tahun ya, 4 musim. Dengan catatan 176 pertandingan, 109 kalah, 24 seri, 43 menang. Barengan sama Rangers, ini dari November 2021 sampai November 2022. Jadi cuma setahun nih. Itu 368 hari dengan catatan 68 pertandingan, 42 menang, 11 kali seri, 15 kali kalah. Kemudian terakhir dia nanganin Besiktas 1 Juli 2024, tapi dipecat tanggal 30 November 2024. Jadi awal musim ini dia dipecat ya. Dengan durasi 152 hari, dia nanganin selama 20 pertandingan di semua kompetisi dengan catatan 10 kali menang, 4 kali seri, 6 kali kalah. Ya sebenarnya dari semua track recordnya dia sama klub yang oke lah ya, bukan yang besar banget, tapi termasuk klub yang punya nama gitu. Jumlah kalahnya sama jumlah menangnya banyakkan jumlah menangnya gitu. Itu dari segi statistik dulu ya. Tapi dari segi background, Van Bronckhorst itu dulu kapten timnas Belanda pas Piala Dunia 2010. Ingat banget ya tendangan dia ke gawang Uruguay di semifinal itu. Dan pengalaman melatihnya juga sudah cukup bagus. Dari Belanda juga. Kebetulan keturunan Indonesia ya, Maluku. Jadi dengan segala atributnya, dengan segala catatannya, rekornya, Van Bronckhorst menurut gua lebih layak ya. Gimana dia bisa bawa Feyenoord bisa berprestasi kayak gitu kalau dia tahu cara menangani tim tuh seperti apa. Track recordnya tuh ada gitu. Track recordnya tuh ada. Dibandingin sama kandidat lain ya, misalnya kayak satu dari Patrick Kluivert, terus kayak media-media kan langsung tuh ngangkat pelatih-pelatih Belanda yang lagi nganggur ya, misalkan kayak Louis van Gaal. Kalau Louis van Gaal kasihan, pemain timnas Indonesia so diomelin semua kan, orangnya keras banget ya. Atau Erik ten Hag ya, Erik ten Hag enggak lah menurut gua. Giovanni Van Bronckhorst gue lebih serak dengan dia gitu kan. Tapi ya balik lagi PSSI punya pilihannya sendiri gitu kan. Karena Fabrizio Romano tuh udah bilang kan di Twitternya bahkan kalau Patrick Kluivert ini udah ada persetujuan dengan timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun plus 2 tahun secara opsi. Ya, presentasi akan diumumkan tanggal 12 Januari. Ya. Jarang-jarang kan Fabrizio Romano beritain soal Indonesia gitu. Tapi ya maksud gue ya, aduh, ini mengkhawatirkan sih kalau emang Kluivert ya. Tapi kan pengumuman resmi belum keluar nih, ya kan. Kita masih bisa berharap
anything can happen lah. In football, anything can happen. Kali aja mungkin PSSI mempertimbangkan lagi, Pak Erik mempertimbangkan lagi, mau angkut Patrick Kluivert nih, atau mau coba PDKT sama Van Bronckhorst gitu. Apa kayak gimana gitu. Tapi gue sangat berharap ya, pelatih timnas Indonesia itu tuh ditangani dengan memang pelatih yang punya track record ya, minimal punya track record, bukan kayak Kluivert ya. Di samping dia punya masalah-masalah pribadi ya, kita kesampingan dulu, tapi secara sepak bolanya aja ini sudah tidak meyakinkan gitu. Jadi ya gue berharap yang terbaik aja sih buat timnas Indonesia. Ya semoga Pak Erik ya belajar dari pengalaman dia waktu nanganin Inter Milan dengan mengganti Roberto Mancini ke Frank de Boer, dan akhirnya Frank de Boer benar-benar hancur banget di Inter Milan ya. Dan akhirnya diganti juga kan Frank de Boer ini. Jadi ya berkaca dari pengalaman itu, gue rasa Pak Erik mesti pertimbangin lagi nih kalau emang mau ngambil Patrick Kluivert gitu. Gimana menurut lo? Apakah Patrick Kluivert benar-benar jadi melatih timnas, dan apakah dia layak, atau mungkin lo setuju sama gue untuk angkut Giovanni Van Bronckhorst? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo ya, ke WhatsApp, ke Telegram, ke Line, ke Facebook, Instagram, dan semuanya ya, ke X juga, semuanya. Share, dan jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya biar dapat notifikasi saat gue upload video baru, dan jangan lupa untuk visit page gue di IDN Times, linknya di deskripsi. Lu bisa dapetin banyak banget artikel menarik seputar sepak bola, ada fakta unik, trivia, sejarah, head to head, tactical analysis, dan lain sebagainya, ada semua di sana. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dalamantio, ciao ciao.